Manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Setiap hari, setiap langkah, setiap tarikan nafas membawa kita pada simpang jalan. Keputusan kecil maupun besar yang membentuk hidup kita. Kita percaya bahwa kita bebas, bahwa setiap pilihan adalah milik kita, hasil dari kehendak yang tak terbelenggu. Tapi, benarkah demikian? Di balik setiap keputusan, ada bisikan-bisikan samar yang sulit kita abaikan. Ada suara-suara dari masa lalu, pengalaman, didikan, budaya, yang membentuk cara kita berpikir dan merasa. Ada juga dorongan-dorongan biologis, hasrat yang kita sendiri tidak pahami sepenuhnya. Ada juga pengaruh-pengaruh eksternal yang datang tanpa diundang, mengarahkan kita seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menuntun langkah kita. Lalu, apa arti kebebasan jika semua keputusan tampaknya terjalin erat dengan faktor-faktor di luar kendali kita? Apakah kita benar-benar memilih, atau sekadar menjalani skenario yang sudah ditentukan oleh sebab akibat alam semesta? Di suatu laboratorium pada tahun 1983, seorang ahli neurofisiologi bernama Benjamin Libet sedang melakukan eksperimen yang kelak akan mengguncang dunia filsafat dan ilmu saraf. Ia ingin menjawab sebuah pertanyaan mendasar yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Apakah manusia benar-benar memiliki kehendak bebas? Ataukah semua keputusan kita sudah ditentukan oleh otak sebelum kita menyadarinya? Libet bukanlah orang pertama yang mempertanyakan hal ini. Beberapa dekade sebelumnya, ilmuwan lain telah menemukan petunjuk bahwa mungkin saja otak kita telah memutuskan sesuatu sebelum kita sadar akan keputusan tersebut. Misalnya, pada tahun 1950-an, seorang ahli bedah syaraf bernama Widler Van Velde melakukan eksperimen dengan menstipulasi otak pasien menggunakan elektroda. Hasilnya sangat mengejutkan. Pasien melaporkan bahwa tangan atau kaki mereka bergerak tanpa merasa bahwa mereka menginginkannya. Ini menimbulkan pertanyaan yang besar. Jika otak bisa menggerakkan tubuh tanpa kehendak kita, sejauh mana kita benar-benar mengontrol tindakan kita sendiri? Lalu pada 1960-an, dua ilmuwan bernama Hans Korb-Huber dan Luther Dicke menemukan fenomena yang disebut fitness potensial. Mereka melihat bahwa sebelum seseorang menggerakkan tubuhnya, ada aktivitas listrik kecil di otak yang menandakan bahwa otak sudah mulai mempersiapkan gerakan tersebut. Namun masih belum jelas apakah ritme potensial muncul sebelum atau setelah seseorang secara sadar memutuskan untuk bergerak. Inilah yang ingin dijawab oleh Libet. Apakah manusia benar-benar membuat keputusan secara sadar? Ataukah otak sudah memutuskan terlebih dahulu tanpa kita sadari? Libet mengundang beberapa orang untuk menjadi partisipan dalam eksperimennya. Ia memilih mereka melakukan tugas yang sangat sederhana, menggerakkan pergelangan tangan atau jari mereka kapan saja mereka mau, tanpa ada pola tertentu. Yang menarik, mereka juga diminta untuk mengingat pada saat kapan mereka pertama kali merasa ingin bergerak, dengan melihat jam khusus yang bergerak sangat cepat. Sementara itu, Libet dan timnya menggunakan EEG untuk merekam aktivitas otak partisipan. Mereka juga menggunakan EMG untuk mencatat dengan tepat kapan gerakan tubuh benar-benar terjadi. Dengan cara ini, mereka bisa membandingkan kapan otak mulai mempersiapkan gerakan, kapan kesadaran muncul, dan kapan gerakan terjadi. Hasilnya sangat mengejutkan. Libet menemukan urutan waktu yang sangat menarik. Ritme potensial muncul terlebih dahulu.
Aktivitas otak yang menandakan bahwa tubuh akan bergerak terdeteksi sekitar 550 milidetik sebelum gerakan benar-benar terjadi. Kesadaran muncul belakangan. Kesadaran muncul belakangan. Partisipan baru menyadari bahwa mereka ingin bergerak sekitar 200 milidetik sebelum gerakan terjadi. Gerakan benar-benar terjadi pada 0 milidetik. Pada titik ini, otot mulai bergerak seperti yang diinstruksikan. Temuan ini mengejutkan banyak orang. Jika otak sudah mulai mempersiapkan gerakan sebelum seseorang sadar bahwa mereka ingin bergerak, apakah itu berarti kita tidak benar-benar memiliki kehendak bebas? Dengan kata lain, apakah keputusan kita sebenarnya sudah dibuat oleh otak sebelum kita menyadarinya? Jika keputusan kita memang telah dibuat oleh otak tanpa kita sadari, ini bisa menjadi bukti bahwa kehendak bebas hanyalah ilusi, bahwa kita hanyalah mesin biologis yang merespons rangsangan tanpa benar-benar memilih secara bebas. Namun, Libet tidak sepenuhnya setuju dengan kesimpulan ini. Ia menemukan bahwa meskipun otak sudah mulai mempersiapkan gerakan sebelum kesadaran muncul, partisipan masih memiliki waktu sekitar 100-200 milidetik untuk menghentikan atau membatalkan keputusan tersebut. Ini berarti bahwa meskipun kita tidak selalu memulai keputusan secara sadar, kita masih bisa mengontrol apakah akan melanjutkan atau menghentikan tindakan tersebut. Libet menyebut konsep ini sebagai free will, yang berarti bahwa manusia mungkin tidak memiliki kehendak bebas penuh untuk memilih secara spontan, tetapi masih memiliki kendali untuk menolak atau menunda keputusan yang dibuat oleh otak. Eksperimen Libet menjadi salah satu yang paling banyak dikutip dalam diskusi tentang kehendak bebas. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan kesimpulannya. Ia juga memiliki beberapa kritik. Gerakan pergelangan tangan atau jari adalah keputusan yang sangat sederhana. Namun dalam kehidupan nyata, kita sering membuat keputusan yang jauh lebih kompleks. Mungkin untuk keputusan yang lebih besar, kesadaran memainkan peran yang lebih besar. Kritikus juga menyampaikan bahwa ritmus potensial mungkin bukan tanda keputusan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa ritmus potensial mungkin hanya merupakan aktivitas otak normal, bukan tanda pasti bahwa otak sudah memutuskan untuk bertindak. Kesadaran juga masih bisa mempengaruhi keputusan di tahap selanjutnya. Meskipun otak mempersiapkan gerakan lebih awal, manusia tetap memiliki kendali untuk mengubah atau membatalkan keputusan mereka. Lalu, apakah kehendak bebas benar-benar ada? Eksperimen Libet tidak memberikan jawaban pasti apakah kehendak bebas itu nyata atau hanya ilusi. Tetapi temuan ini mengubah cara kita memahami bagaimana otak dan kesadaran bekerja. Jika kita berpikir bahwa kehendak bebas berarti memulai keputusan secara sadar, maka eksperimen ini menunjukkan bahwa kita mungkin tidak memilikinya. Namun, jika kehendak bebas berarti mengontrol atau membatalkan keputusan yang sudah dimulai oleh otak, maka kita masih bisa memilikinya. Jadi, apakah kita benar-benar bebas atau hanya merasa bebas? Sun, Brace, Heinze, dan Haynes melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa keputusan kita mungkin tidak sebebas seperti yang kita kira. Penemuan mereka menggembarkan dunia sains dan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kehendak bebas itu nyata atau hanya ilusi yang diberikan oleh otak kita? Eksperimen ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya oleh Benjamin Libet, yang menemukan bahwa otak mulai mempersiapkan perintah untuk bergerak sebelum kita menyadari ingin bergerak.
Namun, Libet hanya meneliti gerakan sederhana, seperti menggerakkan tangan. Sun dan timnya ingin menguji sesuatu yang lebih mendalam. Apakah keputusan yang lebih kompleks, seperti memilih antara dua opsi, juga bisa diprediksi sebelum kita sadar? Untuk menguji hal ini, para peneliti mengundang beberapa orang ke dalam laboratorium. Mereka duduk di dalam mesin fMRI yang dapat melacak aktivitas otak secara real time. Tugas mereka sangat sederhana, memilih antara dua tombol kiri atau kanan. Tekan tombol tersebut kapan saja mereka mau, dan catat kapan mereka pertama kali merasa sadar akan keputusan mereka dengan melihat jam di layar. Di permukaan, ini tampak seperti tugas biasa, namun ada sesuatu yang menarik. Otak mereka direkam sepanjang proses ini, dan para ilmuwan ingin melihat apakah mereka bisa menemukan pola tertentu sebelum keputusan itu dibuat. Hasil eksperimen ini benar-benar mengejutkan. Para peneliti menemukan bahwa aktivitas otak di area tertentu bisa memprediksi keputusan seseorang hingga 7-10 detik sebelum mereka menyadarinya. Artinya, sebelum kita sadar memilih tombol kiri atau kanan, otak kita sudah membuat keputusan itu lebih dulu. Aktivitas ini terjadi di bagian otak yang terhubung dengan pemikiran dan perencanaan. Dengan kata lain, sebelum kamu berpikir aku akan memilih tombol kiri, otakmu sudah menyiapkan perintah untuk memilih kiri beberapa detik sebelumnya. Penemuan ini langsung menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memiliki kehendak yang bebas? Jika otak kita sudah menentukan keputusan sebelum kita sadar, apakah itu berarti kita hanya mengikuti program yang telah dibuat sebelumnya? Ataukah kita masih memiliki kendali untuk mengubah keputusan kita di detik terakhir? Namun, eksperimen ini juga membuka pertanyaannya lebih dalam. Jika semua keputusan kita bisa diprediksi sebelum kita menyadarinya, apakah itu berarti hidup kita sudah ditentukan dari awal? Mari kita kembali ke Yunani kuno, sekitar 2500 tahun yang lalu. Saat itu, seorang filsuf bernama Demokritus sedang mencoba memahami bagaimana alam semesta bekerja. Ia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terlihat yang disebut dengan atomos dalam bahasa Yunani, atau dalam ilmiah modern kita sebut sebagai atom. Menurut Demokritus, atom-atom ini selalu bergerak dan bertabrakan satu sama lain, membentuk segala hal yang kita lihat di sekitar kita. Batu, air, hewan, bahkan pikiran manusia. Karena gerakan atom-atom ini mengikuti hukum tertentu, maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan sejak awal. Dengan kata lain, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika kita bisa memahami bagaimana atom-atom bergerak, kita bisa memprediksi masa depan. Misalnya, jika kamu menjatuhkan gelas ke lantai, gelas itu pasti akan pecah. Kenapa? Karena hukum alam sudah menentukan bahwa benda yang jatuh akan terkena gaya gravitasi, dan material kaca akan pecah saat terkena benturan keras. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Demokritus percaya bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan kita hanyalah hasil dari gerakan atom di dalam otak kita. Jika begitu, apakah kita benar-benar memiliki pilihan? Ataukah keputusan yang kita buat sudah ditentukan sejak awal? Leucippus, guru Demokritus, juga percaya bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab dan semua peristiwa mengikuti hukum alam yang pasti. Filsafat Stoiks seperti Zeno, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa alam semesta dikendalikan oleh hukum rasional yang tetap yang menentukan takdir setiap orang. Pierre dan Simon Laplace, seorang ilmuwan dari abad ke-18, membuat teori menarik.
Jika ada makhluk yang bisa mengetahui posisi dan kecepatan semua partikel di alam semesta, maka ia bisa memprediksi semua yang akan terjadi di masa depan. Gagasan ini dikenal sebagai determinisme Laplacian yang menjadi dasar bagi banyak teori fisika modern. Teori determinisme menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Jika segala sesuatu sudah ditentukan, apakah kita benar-benar memiliki kebebasan dalam memilih? Jika kamu memutuskan untuk makan ayam goreng daripada nasi goreng, apakah itu benar-benar keputusanmu? Ataukah otakmu sudah ditentukan oleh pengalaman, genetik, dan faktor lingkungan sehingga sejak awal kamu ditakdirkan untuk memilih ayam goreng? Determinisme dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, determinisme kausal. Determinisme ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki penyebab. Seperti bola yang bergerak karena didorong, tindakan kita juga merupakan hasil dari sesuatu yang mendahului, entah itu pengalaman, situasi, atau hukum alam. Jika kita bisa mengetahui semua informasi tentang masa lalu, kita mungkin bisa memprediksi masa depan secara tepat. Yang kedua, ada determinisme biologis. Menurut pandangan ini, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh genetik dan biologi. Misalnya, sifat seseorang yang mudah cemas atau berbakat dalam musik mungkin sudah tertanam dalam DNA-nya. Kita tidak memilih gen kita, sehingga aspek-aspek ini dianggap di luar kendali kita. Ada juga determinisme sosial. Lingkungan sosial tempat kita tumbuh juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Budaya, tradisi, pendidikan, dan kondisi ekonomi semuanya membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan miskin mungkin memiliki peluang hidup yang berbeda dibandingkan anak dari keluarga kaya karena akses terhadap pendidikan dan sumber daya yang tidak setara. Yang keempat, ada determinisme teologis. Dalam pandangan ini, segala sesuatu ditentukan oleh kehendak Tuhan atau kekuatan ilahi. Beberapa tradisi agama percaya bahwa takdir manusia sudah ditentukan sejak awal, sehingga kita hanya menjalani apa yang telah direncanakan. Yang kelima, ada determinisme fisik. Hukum alam seperti gravitasi atau hukum termodinamika juga dianggap menentukan segalanya. Bahkan otak manusia dengan segala pikiran dan emosinya adalah sistem fisik yang tunduk pada hukum kimia dan fisika. Jadi, tindakan kita pun dianggap sebagai hasil dari interaksi molekul dan impuls listrik di otak. Pertanyaan terbesar yang muncul dari determinisme adalah, jika semuanya sudah ditentukan, apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih? Banyak orang merasa bahwa mereka bebas mengambil keputusan, tetapi determinisme menantang keyakinan ini. Lalu, di manakah posisi kita? Sebagai manusia, kita berada di tengah kebingungan ini. Di satu sisi, kita merasa bebas untuk memilih. Di sisi lain, kita menyadari bahwa keputusan kita dipengaruhi oleh banyak hal yang di luar kendali kita. Misalnya, ketika kita memilih untuk makan siang, apakah itu benar-benar pilihan yang bebas? Atau apakah itu karena kita lapar? Makanan itu sudah tersedia atau karena kita terbiasa dengan jenis makanan tertentu? Namun, mungkin kebebasan sejati bukan tentang sepenuhnya terlepas dari pengaruh. Mungkin kebebasan adalah kemampuan untuk memberi makna pada keputusan kita, meskipun keputusan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu kritik terbesar terhadap determinisme adalah bahwa ia tampaknya bertentangan dengan perasaan manusia tentang kebebasan. Setiap orang memiliki pengalaman subjektif bahwa mereka bebas memilih apa yang dimakan untuk sarapan, pekerjaan yang ditekuni, atau keputusan untuk mencintai seseorang. Namun, jika determinisme benar, maka semua keputusan itu hanyalah hasil dari rantai sebab akibat yang sangat panjang. Banyak yang merasa sulit menerima gagasan bahwa kebebasan ini hanyalah ilusi. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas tindakan kita jika semua sudah ditentukan?
Jika seseorang melakukan kesalahan, apakah ia benar-benar bersalah? Ataukah ia hanya korban dari sebab-sebab yang tidak dapat ia kendalikan? Determinisme klasik sering dikaitkan dengan pandangan bahwa alam semesta bekerja seperti mesin yang sempurna. Setiap bagian bergerak sesuai aturan yang pasti. Namun, fisika modern terutama melalui mekanika kuantum telah mengguncang asumsi ini. Di tingkat subatomik, dunia tidak berjalan dengan kepastian mutlak, melainkan dengan probabilitas. Partikel seperti elektron tidak memiliki posisi yang pasti hingga diukur. Mereka bergerak secara acak dalam kemungkinan yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Hal ini memunculkan pertanyaan, jika hukum alam di tingkat fundamental tidak deterministik, bagaimana bisa seluruh alam semesta tunduk pada determinisme? Kompatibilisme adalah pandangan dalam filsafat yang berusaha mendamaikan dua gagasan yang tampaknya bertentangan, determinisme dan kebebasan berkehendak. Dalam pandangan kompatibilisme, kebebasan kehendak tidak bertentangan dengan determinisme, melainkan dapat eksis secara berdampingan. Kompatibilisme menyatakan bahwa meskipun tindakan manusia ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya, manusia tetap bisa dianggap bebas jika tindakan tersebut dilakukan tanpa paksaan eksternal dan sesuai dengan keinginan sendiri. Contohnya, jika seseorang memilih untuk membaca buku karena ia ingin, maka tindakannya dianggap bebas, meskipun keinginannya untuk membaca buku itu mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebebasan, atau sifat genetiknya. Sebaliknya, jika seseorang dipaksa membaca buku dengan ancaman, tindakannya tidak lagi dianggap bebas karena ia bertindak di bawah paksaan. Dalam pandangan kompatibilisme, kebebasan bukan berarti bebas dari sebab-sebab sebelumnya, melainkan bebas dari paksaan atau tekanan eksternal yang bertentangan dengan keinginan individu. Kompatibilisme mendefinisikan kebebasan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan, tujuan, atau nilai seseorang, tanpa tekanan atau paksaan eksternal. Kebebasan tidak berarti lepas dari sebab akibat, tetapi berarti adanya harmoni antara kehendak individu dan tindakan yang dilakukan. Kompatibilisme juga mempertahankan gagasan bahwa manusia tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selama seseorang bertindak sesuai dengan keinginannya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun keinginan tersebut dipengaruhi oleh sebab-sebab sebelumnya. Contohnya, seorang siswa yang belajar karena ia ingin mendapatkan nilai bagus bertindak secara bebas, meskipun keinginannya untuk belajar mungkin dipengaruhi oleh dorongan orang tua atau ambisi pribadi. Atau seseorang pengendara yang berhenti di lampu merah karena ia memilih untuk mematuhi aturan lalu lintas bertindak secara bebas, meskipun pilihannya ditentukan oleh norma sosial dan hukum. Namun, kompatibilisme bukan tanpa kritik. Kritikus menyatakan bahwa kompatibilisme tidak benar-benar memberikan kebebasan sejati, melainkan hanya ilusi kebebasan. Jika setiap tindakan manusia ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya, apakah kehendak individu itu sendiri benar-benar bebas? Kompatibilisme bergantung pada pembedaan antara tindakan yang dipaksakan dan yang tidak. Namun, batas antara kedua hal ini seringkali kabur. Misalnya, apakah tindakan yang didorong oleh tekanan sosial masih dianggap bebas? Interdeterminisme adalah pandangan filosofis yang menolak gagasan bahwa semua peristiwa di dunia sepenuhnya ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya. Dalam interdeterminisme, ada ruang untuk kejadian yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya dan tidak terikat oleh hukum deterministik. Pandangan ini sering digunakan untuk mendukung gagasan kebebasan kehendak atau free will, karena ia membuka kemungkinan bahwa manusia memiliki kendali sejati atas keputusan mereka.
Interdeterminisme sering didukung oleh temuan dalam fisika kuantum, di mana partikel subatomik menunjukkan perilaku yang tidak dapat diprediksi secara deterministik. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek alam semesta terikat pada hukum kausal yang ketat. Interdeterminisme sering digunakan untuk mendukung gagasan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Menurut pandangan ini, jika semua tindakan manusia ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya, maka manusia tidak memiliki kendali atas hidup mereka. Namun, jika ada elemen interministik dalam alam semesta, manusia memiliki ruang untuk membuat keputusan yang benar-benar bebas dan tidak ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam situasi di mana seseorang harus memilih antara dua opsi, interdeterminisme menyatakan bahwa pilihannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kondisi sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa pilihan tersebut adalah hasil dari kebebasan sejati, bukan dari rangkaian sebab akibat. Para filsuf eksistensial seperti Jean dan Paul Sartre mendukung gagasan bahwa manusia sepenuhnya bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Dalam pandangan ini, manusia tidak terikat oleh takdir atau hukum deterministik, melainkan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang mereka buat. Dalam sains, mekanika kuantum memberikan dasar empiris bagi interdeterminisme. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa perilaku partikel subatomik tidak dapat diprediksi secara pasti, melainkan hanya probabilistik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kejadian di alam semesta tunduk pada hukum sebab akibat yang deterministik. Interdeterminisme juga sering digunakan untuk menjelaskan kreativitas manusia dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jika setiap tindakan manusia ditentukan sebelumnya, bagaimana mungkin muncul ide-ide yang orisinal dan inovatif? Namun, pandangan ini juga bukannya tanpa kritik. Kritikus interdeterminisme berpendapat bahwa jika tidak ada kepastian atau sebab yang jelas, maka dunia akan menjadi kacau. Hukum-hukum alam yang memungkinkan prediksi dan kemajuan sains akan kehilangan validasinya. Jika tindakan manusia tidak memiliki sebab yang jelas, bagaimana kita bisa memegang seseorang bertanggung jawab atas tindakannya? Kritikus berpendapat bahwa kebebasan tanpa keteraturan malah menghilangkan dasar untuk tanggung jawab moral. Meskipun fisika kuantum mendukung ketidakpastian pada tingkat subatomik, banyak ilmuwan dan filsuf yang berpendapat bahwa ketidakpastian ini mungkin tidak relevan untuk menjelaskan dunia makroskopik, termasuk tindakan manusia. Bahkan, jika interdeterminisme benar, keberadaan kejadian acak tidak secara otomatis menjelaskan kebebasan kehendak. Kritikus sering bertanya, jika pilihan kita acak, apakah itu benar-benar bebas, ataukah itu hanya hasil dari kebetulan? Interdeterminisme menawarkan pandangan alternatif yang menarik tentang dunia, di mana tidak semua peristiwa diatur oleh hukum kausal yang ketat. Dengan membuka ruang bagi ketidakpastian dan kebebasan, interdeterminisme memberikan dasar untuk mendukung gagasan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas mungkin tidak sepenuhnya mutlak, tetapi juga tidak sepenuhnya ilusi. Ada ruang bagi manusia untuk membuat keputusan dalam batasan tertentu, meskipun faktor-faktor luar tetap berperan. Ilmu pengetahuan dan filsafat masih terus mengeksplorasi bagaimana proses ini bekerja, terutama dalam kaitannya dengan otak manusia dan mekanika kuantum.